untuk bisa punya hati yang hidup atau hati yang lembut, itu namanya jeda. 5 kali sehari kita minimal jeda. Ya, disitulah kita menemukan ketenangan sejati. Kita tuh banyak sedih, banyak capek karena Bismillahirrahmanirrahim. kadang enak, kadang gak enak, kadang orang mendekat, kadang orang menjauh. Biasa aja. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tapi orang-orang yang memang ajak ilahi anta maksudi waridhaka madlubi, dia akan bisa menikmati setiap pergiliran musim kehidupan. Sebagaimana roda yang berputar, musim yang terus berganti. Asal dengan itu Allah ampuni aku, asal dengan itu Allah ridho padaku, maka semua baik-baik saja. Ya kawan-kawan sekalian, semoga bulan Ramadan ini membekas di hati kita dan kita lepas, ya selepas Ramadan ini betul-betul jadi diri yang baru, ya diri yang lebih tenang, lebih produktif dalam amal soleh, yang nggak diperbudak oleh keinginan, yang tidak tertipu oleh ego, dan pencerahan-pencerahan itu yang semoga Allah hadirkan ke dalam hati kita selama di bulan suci ini. Amin. Amin ya. Saya mengucapkan selamat teman-teman menikmati jamuan di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting, Ramadan mestinya melembutkan hati kita. Teman-teman, apa ciri-ciri hati yang lembut? Tahu nggak? Ciri-ciri hati yang lembut itu yang pertama, dia mudah bergetar ketika disebut nama Allah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau kita mampu merasakan getaran hati, ada kenikmatan yang sulit dijelaskan ketika berzikir, ketika berinteraksi dengan Quran, ketika sholat, itu enak, demi Allah itu rezeki yang mahal. Ya. Karena kalau kita udah kehilangan kenikmatan itu, jangan-jangan tuh tanda memang hati kita lagi sakit. Apa bedanya sakit fisik dengan apa apa bedanya penyakit fisik dengan penyakit hati kawan-kawan sekalian? Kalau penyakit fisik itu kita kehilangan nikmatnya makan, betul ya? Bapak Ibu kawan-kawan kalau lagi fisiknya sakit, makan jadi gak enak, iya kan? Makan yang paling enak sekalipun, apalah kesukaan Anda, sate ayam, mungkin sop kambing, apapun sebut. Kalau lagi sakit fisik, itu gak enak. Nah, yang lebih bahaya itu penyakit hati. Penyakit hati itu membuat ibadah jadi nggak bisa dinikmatin. Ciri yang pertama, hati kita melembut, kita lebih bisa menikmati ibadah. Mudah bergetar ketika disebut nama Allah. Dan ciri yang kedua, kita lebih mudah melihat hikmah dari sebuah keadaan. Orang lain mungkin belum ngelihat, tapi kita yang menjalaninya, entah bagaimana caranya, kok kita bisa melihat kebaikan dan menemukan hikmah dalam sebuah keadaan yang mungkin kelihatannya berat. Ya, dia yakin semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Allah itu maha adil, nggak mungkin zolim. Allah itu maha benar, nggak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Dan ciri yang ketiga, orang punya hati yang lembut itu mudah berempati sama orang. Kenapa sih puasa itu menghidupkan hati kawan-kawan? Karena lapar. Kita perlu merasakan lapar supaya hati kita hidup. Kalau kita kenyang terus, makan enak terus, itu bisa mengeraskan hati. Kadang-kadang kita perlu merasakan lapar. Kadang-kadang kita perlu merasakan patah, merasakan gagal, merasakan hancur. Dan seringkali dari situ awal mula hidupnya hati. Makanya kan di Ramadan ini dorongan kita bersedekah lebih besar. Ya, berbagi. Di bulan Ramadan banyak orang berbagi, banyak orang berderma, dan itu menghidupkan hati. Meredupkan ego. Ya. Ego itu kan what's in it for me? Apa untungnya buatku?
Kalau dia punya kelebihan, dia simpan buat dirinya sendiri. Enggak, tapi Ramadan ini bulannya berbagi. Dan itu betul-betul menghidupkan hati. Semoga Allah Al-Latif mengkaruniakan kepada kita hati yang semakin lembut. Amin. Kawan-kawan sekalian, saya diminta oleh teman-teman panitia untuk menutup kajian malam hari ini dengan muhasabah. Ya. Kawan-kawan gini ya, salah satu rumus inti untuk bisa punya hati yang hidup atau hati yang lembut, itu namanya jeda. Coba diulang, apa? Karena kita sekarang hidup di zaman yang autopilot. Sibuk, seakan gak pernah jeda. Saking pentingnya jeda, bahkan dalam agama kita itu ada banyak sekali jeda-jeda yang memang Allah syariatkan. Sholat itu jeda. 5 kali sehari kita minimal jeda. Ya, lagi sibuk, cari dunia mungkin, dengar azan zuhur. Jeda dulu, sujud dulu. Mengadu kepada Allah. Mengingat lagi. Apa ya tujuan dari semua ini? Nanti zuhur beres, ketemu lagi asar. Asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya. Setelah isya, sebelum kita beraktivitas, ada sholat subuh. Jadi sholat itu jeda, minimal 5 kali sehari kita jeda. Itu jeda yang harian. Ya. Ada lagi jeda yang tahunan, nah seperti bulan Ramadan ini. Makanya 10 hari terakhir itu kan dianjurkan kita iktikaf. Itu jeda dulu, taruh muhasabah. Disebut dengan muhasabah. Self-reflection. Sebentar. Ada 3 pertanyaan inti teman-teman yang sebetulnya ini menjadi pertanyaan fundamental kalau dalam muhasabah. Yang ini akan membuat kita nyaman menjalani hidup. Apa aja? Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Coba diulang. Untuk apa? Coba deh kawan-kawan kalau lagi capek, kalau lagi bingung, kalau lagi mungkin ada 1-2 momen kehilangan arah dalam hidup. Ketika jeda, nih terutama ketika etikaf seperti ini ya. Ulang-ulang terus 3 pertanyaan tadi itu. Kita bombardir critical thinking kita dengan nanya itu terus. Wahai diri, sebentar. Ini semua yang kamu perjuangkan. Sibuk siang malam. Untuk apa sih? Untuk siapa? Untuk apa? Cari apa? Dan gak usah buru-buru dijawab. Mungkin kalau jawabannya pakai teori kita semua tahu. Biarkanlah hati kita sendiri yang menjawab. Sampai satu titik kita menemukan jawabannya, untukmu ya Allah. Disitulah kita menemukan ketenangan sejati. Kita tuh banyak sedih, banyak capek, karena memang bukan Allah yang kita tuju. Kita banyak kecewa, banyak sakit hati, banyak tersinggung, karena memang mungkin bukan Allah yang kita tuju. Maka itu pertanyaan yang paling fundamental. Lalu berikutnya, dari siapa, milik siapa? Ada orang-orang yang berat ketika kehilangan sesuatu karena dia merasa memiliki kemelekatan. Ya, dia ingin menggenggam dengan erat dan nggak mau lepas. Padahal kan hakikat hidup seperti hakikat bernafas. Teman-teman dalam aktivitas nafas, itu ada waktunya kita menerima oksigen. Selama kita masih hidup, insya Allah kita akan terus menerima oksigen. Selama Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup, itu nggak bisa kita tolak tuh. Kita akan terus menerima. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita menahan sebentar, tapi nggak bisa kita tahan terus. Ada waktunya kita mesti melepaskan. Nah orang-orang yang biasanya
punya masalah mental, kejiwaan, itu mereka yang nggak mau melepas. Sampai ada istilah sekarang post-power syndrome. Apa itu? Orang yang mungkin dulunya punya power, apakah selamanya? Tidak. Ada waktunya itu harus terlepas, tapi dia nggak mau melepas itu. Itu penyakit hati itu. Saya nggak tahu ya. Mungkin ada 1-2 momen dalam hidup kita perlu kehilangan sesuatu kawan-kawan. Nah, enteng-enteng aja. Saya dari dulu diajarin sama guru-guru saya dan saya bilang sama anak-anak saya, setiap kali punya sesuatu lagi dititipin sama Allah, ini perlu ditegaskan. Saya katakan, nah ini bukan punya Abi, ini titipan dari Allah. Dan selama kita masih dititipin, kita konversi jadi amal soleh. Tapi kalau 1-2 waktu ini harus terlepas, enteng-enteng aja, toh bukan milik kita. Nah ini juga bisa perlu jadi bahan muhasabah kita kawan-kawan. Apa yang sudah Allah titipin selama ini dalam hidup kita, dan sudahkah kita gunakan ini betul-betul jadi amal soleh. Untuk apa-apa yang perlu terlepas, bukankah sejatinya memang bukan milik kita? Ya. Saya sering kasih analogi, kawan-kawan sekalian, ini ada 2 tangan, yang ini saya kasih tisu basah. Nempel nggak? Nempel. Yang sebelah kanan saya kasih solatip, tahu ya? Nempel dua-duanya kan? Sekarang tarik, zrk, mana yang sakit? Solatip. Kenapa? Lebih lekat. Ciri-ciri kita melekat dengan sesuatu itu gampang aja. Apa ciri-cirinya? Ketika sesuatu itu harus terlepas, ketika sesuatu itu pergi, ketika sesuatu itu hilang, ada perasaan pedih yang teramat sangat. Makanya kawan-kawan, ini salah satu latihannya ya, mumpung bulan Ramadan, saya katakan bulan Ramadan mesti beda. Coba sesekali di bulan ini, saya ngajak diri saya juga nih, berikan sesuatu yang agak bergetar di jalan Allah. Itu namanya latihan melepas kemelekatan. Ya. Kalau di bulan-bulan lain, saya nggak ragu lah, insya Allah ini wajah-wajah soleh-solehah. Ya. Kita udah biasa sedekah, tapi Ramadan ini mesti beda. Coba sesekali ngasih yang agak bergetar. Gitu. Untuk menyadari satu hal bahwa ini bukan milik kita, tapi semuanya titipan dari Allah. Ya, jeda. Ini beberapa hal yang perlu kita renungkan. Dan memang kalau malam hari itu Bapak Ibu di bulan Ramadan itu beda rasanya. Hati lebih mudah hidup kalau dalam keadaan sunyi. Ya. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita kenikmatan dalam munajat. Amin. Sebelum saya tutup terakhir, kawan-kawan, sebelum kita doa dan muhasabah bareng, ada 2 kondisi rasa yang perlu kita bangun. Kalau pengen betul-betul setiap munajat kita itu tembus langit. Kan gini ya, ada beberapa hal yang membuat doa seorang hamba itu diijabah. Di antaranya faktor waktu dan faktor tempat. Nah kita udah di waktu yang mustajab nih insya Allah. Di bulan Ramadan, siang hari kita berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa itu kan doanya tidak tertolak. Di majelis ilmu. Ada banyak sekali waktu-waktu mustajab ketika hujan turun. Antara azan dan iqomah. Ya, hari Jumat pada asar misalnya. Ketika safar. Terpenuhi itu. Waktu dan tempat mustajab. Tapi ada lagi faktor yang gak kalah penting, yaitu faktor rasa. Ya. Dan kata para ulama, minimal ada 2 rasa yang perlu kita tumbuhkan. Agar doa kita itu, munajat kita itu tembus langit. Apa? 1, rasa hina. Yang kedua, rasa butuh. Boleh diulang? Rasa hina. Teman-teman, ini ilmu mahal nih. Serius, ini ilmu mahal. Kalau kita punya 2 rasa ini,
Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu powernya beda dan bisa mengubah hidup. Yang pertama rasa hina. Rasa hina itu apa? Ya Allah, hamba datang dengan segala kehinaan diri. Mungkin ada 1-2 momen ya kita ngerasa malu mau doa tuh. Tapi kalau bukan kepada Engkau ya Rob, kepada siapa lagi hamba memohon? Karena lawan dari rasa hina itu kan al-kibar, takabur. Makanya kata para ulama, demi Allah, air mata penyesalan seorang pendosa itu jauh lebih dicintai Allah dibandingkan bangga dirinya ahli ibadah. Ya. Maka ini rasa yang perlu kita jaga terus. Bahkan teman-teman kita baru selesai sholat aja, ini baru sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertama kali kita baca? Hah? Istighfar kan? Supaya kita nggak ketipu sama amal-amal kita. Jangan sampai, ini sering saya sampaikan terutama di majelis-majelis taklim, di pengajian, teman-teman yang mungkin sudah hijrah, syukuri itu. Ya, kita masih Allah berikan taufik untuk datang ke masjid. Tapi jangan sampai kita melihat orang, ya, yang mungkin masih berproses, lalu dengan perasaan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Ya. Nah, buang jauh-jauh rasa itu. Orang itu kalau on the right track dalam ketaatannya kepada Allah, dia melihat orang tuh bahkan dengan penuh cinta, bukan dengan penghakiman. Ya. Karena jangan sampai kita jadi toxic religiosity gitu. Jangan sampai kita mewarisi sifat dasarnya iblis, makin banyak ibadah kok malah makin bikin kita ujub. Ya. Nah, jaga terus rasa hina itu di hadapan Allah. Dan yang kedua rasa butuh. Ya Allah, hamba butuh Engkau tolong. Hamba butuh Engkau maafkan. Dan banyak-banyak curhat, kawan-kawan. Kata para ulama, mengadu kepada Allah itu penyembuh untuk jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Jadi isi doa kita tuh minimal 2, mengaku dan mengadu. Boleh diulang? Yang pertama ngaku dulu. Apapun yang kita rasa, akui kelemahan, kehinaan. Makanya kan kalau Anda perhatikan doa Sayyidul Istighfar tuh isinya pengakuan semua tuh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, Engkau Robku, aku hambamu. Aku berusaha taat sebisa yang aku bisa lakukan. Aku akui nikmatmu begitu banyak, sedangkan dosaku juga begitu banyak. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ngaku. Dan yang kedua ngadu. Teman-teman latih untuk urusan sekecil apapun ngadu kepada Allah. Bahkan kata Nabi SAW, untuk urusan sandal yang putus aja, mengadulah kepada Allah. Apalagi untuk urusan-urusan lain yang lebih besar. Boleh ya? Satu harapannya. Ramadan lewat bukan cuma sekedar lewat, tapi meninggalkan bekas di hati. Hati yang semakin lembut, iman yang semakin hidup. Yuk, kita doa bareng. Boleh hadirkan hatinya. Kita istighfar dulu yuk kawan-kawan dari hati. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman angkat tangannya.
Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa Allah itu malu kalau melihat ada seorang hamba berdoa sambil mengangkat tangan. Kemudian hamba itu pulang dengan tangan kosong. Gak mungkin. Allah akan berikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar, sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menata berkumpulnya kami malam hari ini. Ya Rabb, Engkau janjikan majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Ya Rabb, Engkau janjikan malam-malam di bulan Ramadan menjadi waktu yang paling mulia. Maka ya Allah, karuniakan curahan rahmat dan ijabah dalam majelis ilmu. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Rabb. Kalau ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang merasa berat, apapun judul persoalannya ya Allah, ringankan, kuatkan pundaknya ya Rabb. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, lahir atau batinnya, pulihkan ya Rabb. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang masih punya hutang, lunaskan ya Rabb. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang. Duhai Allah, undang kami semua yang ada di sini untuk bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Ya Allah, undang kami semua yang ada di sini untuk bisa bersujud langsung di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Untuk bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu bersama orang-orang yang kami cintai pada waktu yang paling baik. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami, soleh, solehah. Karuniakan kepada kami pasangan, anak yang menyejukkan hati ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami berkumpul di sini, gak ada niat lain kecuali ingin jadi hamba yang semakin baik. Maka lembutkan hati kami ya Latif. Mungkin selama ini hati kami mengeras ya Allah, karena dosa dan kesalahan, sehingga tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut. Tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Allah, lembutkan hati kami. Karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu teman-teman, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran. Ayo teman-teman Bapak Ibu. Saya nggak tahu cerita Anda. Tapi setiap kita pasti punya masalah.
Setiap kita punya hajat. Saya bersumpah demi Allah, ini salah satu momen mustajab. Ayo teman-teman sampaikan kepada Allah, apapun itu. Apapun yang terlintas di pikiran, ya Allah, saya aminkan. Amin ya Rabb. Amin. Jika segala kesempitan ini disebabkan oleh dosa-dosa kami, ampuni kami ya Allah. Jika yang menghambat rezeki kami karena dosa-dosa kami, maafkan kami ya Allah. Kami semua pendosa ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, kami mohon berikan kami kesempatan bertaubat sebelum Engkau panggil kami suatu hari nanti. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jika tiba saatnya nanti, wafatkan kami dalam keadaan yang baik. Kami wafat ketika sedang taat, bukan ketika sedang bermaksiat. Na'udzubillah. Ya Allah, hati kami masih terbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tuntun sisa umur kami ya Allah dalam ketaatan. Bersihkan hati kami ya Allah. Karuniakan kepada kami rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Duhai Allah, muliakan kedua orang tua kami. Jika mereka masih ada ya Allah, izinkan kami bisa membahagiakan mereka dengan cara-cara-Mu. Kami ingin ya Allah memakaikan mereka kain ihram sebelum kain kafan. Mereka enggak sempurna ya Allah, maafkan mereka. Maafin kami juga ya Rabb. Jika mereka sudah tidak ada ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikan fokus hidup kami gak ada yang lain kecuali yang kami kejar hanya ridho-Mu. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahim. Ya Allah, terima puasa kami, terima sholat kami, ruku dan sujud kami, terima tilawah kami ya Allah, tarawih kami, terima sedekah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami kebaikan, kelapangan, kebahagiaan, keberkahan, dunia dan akhirat. Dalam setiap urusan kami, atas apapun yang sedang kami usahakan, apapun yang sedang kami perjuangkan. Kami titipkan padamu ya Allah apa-apa yang memang di luar jangkauan kami. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di semua belahan bumi-Mu ya Rabb. Dan hancurkan orang-orang zalim ya Allah. Muliakan dan kuatkan umat ini ya Rabb. Biiznillah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'an. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan segala kemunafikan kami. Maafkan segala dosa kami ya Allah. Baik yang kami sadari atau mungkin yang tidak kami sadari. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang ridho atas apapun yang Kau tetapkan. Jangan biarkan lisan kami penuh dengan keluh kesah. Karuniakan keyakinan bahwa apapun yang Kau tetapkan ada kebaikan. Apapun yang Kau tunda pasti jadi semakin baik. Dan apapun yang Kau ganti maka itulah yang lebih baik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya Rabb, berkahi sisa waktu kami di penghujung Ramadan ini. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.